Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan informasi tentang aplikasi yang satu ini ya, dari salah satu sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining. Kenapa kok saya bagikan? Padahal itu sebenarnya semua rekan-rekan pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining harusnya sudah tahu ya. Cuman ini diingatkan lagi mungkin ya. Dan ini kesempatan kita untuk melakukannya lagi dan mungkin kita mereview lagi ke belakang. Nah, kenapa ini saya juga bahas? Karena ini ada hubungannya dengan pertanyaan beberapa rekan-rekan Tempo Hari pada saat saya membahas tentang aplikasi yang satu ini di konten-konten saya sebelumnya. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini aplikasi yang jos gandos ya. Saking jos gandosnya, ini beberapa rekan-rekan sudah banyak menikmati bro ya. Sudah bisa panen sebelum panen. Ding ter ya. Caranya gimana? Ya Anda bisa nonton video-video saya sebelumnya ya. Panennya untuk saat ini yaitu Bitcoin ya. Kalau BTCS-nya masih belum mainnet ya. Sehingga kita masih belum bisa panen ini. Kita bisanya ngumpulkan dulu bro. Sebanyak-banyaknya bro. Nanti pada saat mainnet mudah-mudahan aplikasi ini proyeknya sukses. Kalau sukses nanti kita juga bisa menikmati hasilnya ya. Sesuai dari proses kita masing-masing. Kalau ini sudah mainnet bro. Ya, kita tinggal menikmati hasilnya secara bertahap. Gak tahu ya tahapannya gimana. Nanti kita bisa nunggu informasi selanjutnya atau update informasi selanjutnya dari aplikasi BTCS Mining maupun dari sosmed-sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining yang selama ini memberikan informasi tambahan kepada kita semua. Ya, sesama pengguna sebenarnya kita. Nah, hari ini saya coba mengangkat pertanyaan dari sebenarnya awalnya dua orang. Satunya orang yang orang yang suka dengan aplikasi ini, satunya orang yang tidak download aplikasi ini. Tapi komennya ibaratnya itu bertentangan lah, nggak jadi masalah. Ini saya up. Karena kenapa kok saya up? Padahal ini sudah beberapa hari yang lalu komennya. Karena ada uploadan atau informasi yang di-upload sama sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining ini yang menjawab sebenarnya. Lah, ini kan mantap kan kalau menjawab dari pertanyaan rekan-rekan yang lagi komen. Rekan-rekan yang komen di konten video saya, ya saya up gitu aja ya. Oke ya, kita lihat komenan dari beberapa rekan-rekan itu. Awalnya 2 orang jadi 3 orang ini ya. Nah ini ya, Anda bisa lihat ya, pada saat saya ngupload tentang dulu banyak yang ingin hapus akun, sekarang banyak yang ingin edit akun. Nah ini ada komenan, ini 3 hari yang lalu ya. Sekarang tanggal 8 April 2022, ini berarti kalau 3 hari yang lalu berarti tanggal 5 April ya. Anda bisa cek ini ya, di Dev Channel yang berjudul dulu banyak yang ingin hapus akun, sekarang banyak yang ingin edit akun. Ada komen seperti ini sengaja saya tutup rekan-rekan. Awas, data diri disalahgunakan, nanti nyesel lo. Oke, siap. Terima kasih ya. Saya anggap sebenarnya ini mengingatkan ya. Saya ambil positifnya aja. Makanya saya juga bilang di seluruh konten video saya, kalau rekan-rekan memang anti KYC, lebih baik jangan melakukan KYC ya. Di aplikasi manapun itu, Jadi Anda jangan melakukan KYC, berarti Anda jangan daftar aplikasi tersebut.
Ya, itu kalau Anda anti KYC loh. Jangan memilah-milih, oh aplikasi ini baik, aplikasi. Enggak lah, semua data yang kita berikan itu mesti ada konsekuensinya ke depannya. Kalau menurut Anda segala data itu nanti bisa disalahgunakan, berarti Anda kalau bisa daftar semua di seluruh aplikasi yang tanpa memberikan data. Ya, itu solusi terbaik. Dan ini saya anggap ini masukan buat saya dan semua rekan-rekan yang membaca informasi ini ya. Ini kalau Anda memang ragu-ragu di aplikasi manapun loh ya, saya garis bawahi. Di aplikasi manapun ya. Bukan di aplikasi Satoshi BTCS Mining ini aja, Bro. Ya, harus yang adil, Bro. Ya. Aplikasi manapun ini, pokoknya yang ngasihkan data atau ibaratnya itu istilahnya KYC, berarti kita nggak usah ikut aplikasi tersebut. Nyari aja aplikasi yang tidak pakai KYC. Banyak bener, banyak. Silakan pilih ya. Oke ya. Terus pada saat saya mau upload ini, ternyata di sini ada komenannya. Ada yang komen ya. Berapa jam yang lalu? Loh, ini ya, 5 jam yang lalu ya. Berarti hari ini ya, tanggal 8 juga ya. Komennya seperti ini. Ini yang saya senyum, tapi ya saya seneng aja ya. Tapi ya tetap saya anggap masukan ya. Ini sengaja saya tutupi namanya ya. Ya benar, apakah BTCS ini benar real projectnya? Itu ya, disauti lagi sama ini, beliaunya ini ya. Kalau P-Network kan sudah jelas siapa pendirinya dan di mana sumbernya. Kalau scam juga tidak masalah. Ini yang saya bingung ya. P-Network kan sudah jelas siapa pendirinya dan di mana sumbernya. Kalau sudah jelas kenapa scam nggak masalah? Ini kok scam tidak masalah? Kalau memang sudah jelas harusnya kan tidak scam, bos ya. Kalau sudah jelas ya. Saya tidak mau banding-bandingkan P-Network dengan BTCS Mining karena semua aplikasi punya punya kebijakan sendiri-sendiri. Apalagi saya ikut P-Network, saya juga ikut BTCS Mining. Menurut saya dua aplikasi ini ya sama-sama mantapnya. Cuman sekarang untuk yang sekarang ya lebih jos gandos BTCS Mining. Ini biar tahu aja ya, ini saudara siapa ini ya, mudah-mudahan lihat ya konten video ini ya, yang bahas ini ya. Yang sekarang untuk P-Network dengan BTCS Mining itu sama-sama nambangnya. Sama-sama belum ada nilainya ya. Sama-sama belum ada nilainya ya. Sama-sama belum ada nilainya. Belum ada nilainya ya. Belum ada nilainya. Baik P-Network maupun BTCS ya. Ya. Ini harus sepakat rekan-rekan, BTCS juga harus sepakat ini. Sama-sama belum ada nilainya. Cuman ada cumannya ini di sini. Kalau P-Network itu KYC-nya nanti hari ini kan mulai KYC massal nih, atau mungkin Anda sudah dapat KYC duluan. Nah, kalau BTCS ini KYC di awal. BTCS ya, itu KYC di awal. Kalau P-Network nanti akan bakal KYC. Sama-sama KYC-nya, Bro. Sama-sama KYC-nya ya. Terus yang berikutnya yang disampaikan beliaunya saya paham. Kalau P-Network itu jelas kan punyanya Omnico. Kalau BTCS kan nggak jelas proyeknya siapa segala macam. Oke ya. Yang sekarang saya tanyakan, Bitcoin itu punya siapa, Bro? Satoshi itu siapa? Sampai sekarang Satoshi Nakamoto loh, nggak ada orang yang tahu mana orangnya. Apakah Satoshi Nakamoto itu, ya saya singkat aja ya. Apakah Satoshi Nakamoto adalah orang, perorangan maksudnya, atau Satoshi Nakamoto adalah nama sekelompok orang yang penemu aplikasi. Belum ada yang tahu. Bahkan sekelas orang yang ahli pun masih belum tahu ya Satoshi Nakamoto itu siapa ya. Tapi Bitcoinnya sekarang nyata apa enggak proyeknya? Itu. Terus ini saya menjawab lagi. Kalau di P-Network, kalau kita promo, ini bukan banding-bandingkan ya, sekedar tahu aja rekan kita biar tahu ya. Kalau di P-Network kita promo, kita nggak dapat apa-apa. Kita dapatnya kecepatan nambangnya, ada tambahan berapa persentasenya atau gimana. Yang ahli-ahli nambang silakan komen di sini ya. Ya, ini ya di P-Network ya. Nah, kalau di BTCS itu kita selain dapat kecepatan nambangnya untuk level 1 itu ada, level 2 ada. Kalau di P-Network nggak ada, semua dianggap level 1 aja. Level 2 kita nggak dapat tambahan. Ya, kalau di BTCS level 1 kita dapatkan 20% tambahan untuk nambangnya dan level 2 kita dapatkan 10%. Plus ada plusnya. Kita dapat Bitcoin. Bitcoinnya bisa dicairkan. Kira-kira proyeknya jelas apa enggak?
Nah, terus Anda kalau ingin tahu proyeknya jelas apa enggak, Anda tanyakan sama teman Anda yang ikut BTCS Mining, jangan tanya saya, nggak enak ya. Jangan tanya saya, karena Anda kalau nggak tanya sama orang yang gabung, nggak bisa. Kalau Anda tanya sama orang yang tidak gabung, ya nggak bisa. Pasti dia nggak tahu white papernya. Silakan Anda pinjam aplikasinya, terus Anda baca white papernya terlebih dahulu, terus dilihat apakah sesuai dengan roadmap yang sudah ada sampai saat ini untuk yang BTCS Mining ya. Oke ya. Silakan nanti kalau Anda mau membanding-bandingkan dengan aplikasi yang lain, silakan. Kalau saya tidak membanding-bandingkan, jujur ya, ini pun saya jelaskan karena dia nyebutnya B-Network. Bagi saya B-Network mantap ya. Salam petir pokoknya buat rekan-rekan. Buat Anda juga salam petir karena kita sama-sama pioner. Bagi saya BTCS Mining, wih, jos gandos. Kenapa saya sebut jos gandos? Karena sudah menghasilkan, rekan-rekan bisa panen sebelum panen. Oke ya, kita lanjut sekarang. Ada komen yang berikutnya. Ini kan berkaitan dengan data ya. Berikutnya ada komen yang berkaitan dengan data juga ini. Tapi pengguna ini ya, sudah pengguna menggunakan aplikasinya. Ini kalau ini saya bacakan namanya karena dia sesama pengguna aplikasi BTCS Mining. Kalau yang dua orang tadi kelihatannya bukan pengguna, sehingga saya tutupin dulu ya, nggak apa-apa. Oke, saya bacakan yang ini. Dari saudara One Touch, ya One Touch, satu sentuhan, gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Saya sok bahasa Inggris saya ini, gara-gara baca ini ya. Ini kalau saya bacakan bahasa Indonesia kan nggak enak. Beliau sendiri yang tulis One Touch ya. Ada yang mengganjal di hati saya. Ini gara-gara data ya. Saya waktu itu membacakan waktu pendaftaran ada paspor, ID card, terus SIM kalau nggak salah gitu ya. Beliaunya nyebut, ada yang mengganjal di hati saya jika pihak aplikasi hanya menyediakan nomor ID paspor dan lisensi mengemudi untuk daftar KYC. Lalu bagaimana dengan yang daftar KYC dengan nomor ID KTP? Saya jawab ini pada saat itu 2 hari yang lalu ya nih ya. Hehehe, kalau secara logika sih aman-aman saja bang. Secara logikanya saya gini, paspor itu bikinnya paspor di Indonesia harus punya KTP. Ya, kalau kita bikin SIM di Indonesia harus punya KTP. Berarti KTP itu ya unggul lah ya. Secara internasional itu memang lebih unggul di paspor ya. Karena apa ya? Itu sudah diakui seluruh negara ya, sudah diakui seluruh negara ya. Oke ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini atau dari statement-statement ini itu ada uploadan dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining yang jos gandos ya, jos gandos pokoknya. Ada hubungannya dengan pertanyaan dan statement yang saya bacakan ini. Seperti ini rekan-rekan. Oke, saya lihat yang informasi ini ya. Nah, ini yang 15 jam yang lalu. Ada beberapa informasi yang diupdate sama pihak Facebook yang bernama BTCS Mining Satoshi ini, tapi saya ambil ini aja untuk menjawab dua pertanyaan tadi ya. Dan sebenarnya seluruh pengguna aplikasi sudah tahu ya jawabannya ya. Karena kalau pengguna aplikasi kan jelas melakukan ini sebelumnya. Ini kita bacakan sesuai informasi 15 jam yang lalu dari Facebook yang bernama BTCS Mining Satoshi. BTC memiliki 21 M total supply, sementara BTCS Love memiliki 2,1 billion. Total supply dengan lebih dari 20 M peserta secara global dan lebih dari 200 M BTCS yang terkumpul sejauh ini. Dengan mendaftar di btcs.love dan memverifikasi identitas Anda, KYC, ini ya. Anda menjadi penambang dan Anda akan memenuhi syarat untuk menambang BTCS secara gratis dengan atau tanpa referensi ya. Walaupun tanpa referensi sudah bisa ya. Makanya ada kejadian rekan-rekan, ada nih tim saya awalnya saya kasih link, ternyata dia daftar sendiri nggak pakai itu, maaf ya, nggak pakai kode referral saya. Otomatis dia daftar sendiri dan akhirnya bukan tim saya. Nah, kalau Anda mau jadi satu tim dengan kita, dengan saya, nanti kan bisa chat ya, di kolom chat itu ada ya. Nanti saya tunjukkan ya. Kalau tidak ketemu di situ berarti kita bukan satu tim. Dan memenuhi syarat untuk menambang BTC secara gratis dengan atau tanpa referensi. Dan mendapatkan hadiah Bitcoin harian. Nah ini ya, ini wajib KYC kalau di sini. Memang ketentuannya begitu. Beda dengan ketentuan di B-Network. Ini saya jawab juga ya di pertanyaan tadi ya. Apa ya, di statement tadi ya. Kalau di B-Network itu pengaturannya daftar saja. Masukkan data sudah. Dan itu pun data harus sama loh. Nama Anda walaupun di B-Network ya, kalau nama Anda asal-asalan nanti proses KYC-nya bingung. Berarti sebenarnya secara nggak langsung namanya sudah harus sama dengan KTP Anda.
Harus sama itu, PIN network. Dan semua yang nambang-nambang itu, nambang kripto yang baru semua kayak gitu ya. Harus namanya sama dengan KTP kita. Kenapa tujuannya? Salah satunya itu pada saat KYC nanti kita nggak ribet. Karena nama yang kita daftarkan di aplikasi tersebut sama dengan nama ID kita. Karena KYC itu pakai ID card ya, baik paspor, SIM maupun KTP ya. Ini bagi rekan-rekan yang tadi, bagi rekan kita yang tadi yang komen tentang perbandingan PIN network dengan BTCS ya. Menurut saya kurang lebih sama, cuman teknisnya beda. Tapi kalau di sini sudah langsung dapat Bitcoin, bosku ya. Oke ya. Nah, ini rekan-rekan, ini pertanyaan dari One Touch, ini dijawab sama yang di sini ya. Langkah-langkah untuk mendaftar di BTCS Love ya. Tautan pendaftaran ini nanti kalau Anda mau jiplak di sini silakan, nanti tautan pendaftarannya Anda ganti tautan pendaftaran Anda ya. Ini ya caranya ya. Klik tautan pendaftaran untuk mendaftar dan memverifikasi alamat email Anda ya. Klik tautan pendaftaran tersebut terlebih dahulu ya. Setelah itu masukkan email ya. Setelah itu unduh aplikasi. Setelah pendaftaran, masuk dan lakukan autentikasi nama asli dengan memasukkan nama Anda termasuk nomor ID Anda. Nomor ID itu KTP nasional ya, koma ID pemilih. ID pemilih ini apa ya? ID pemilih ini apa ya? ID pemilih ini apa ya rekan-rekan? Ini nggak tahu saya. Terus berikutnya SIM, terus atau nomor paspor. Nah, ini ya saudara One Touch, ini ada informasi dari Facebook yang bernama Satoshi BTCS Mining, BTCS Mining Satoshi ya. Anda screenshot ini ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya sih namanya daftar pakai KTP itu yang benar lah ya, benar juga itu ya. Nah, ini rekan-rekan yang lain yang ada komen juga, saya pakai nomor ID asal itu gimana itu Bang? Ya saya nggak tahu jawabannya bro. Ya, sementara ini saya nggak tahu jawabannya seperti yang saya bikin konten sebelumnya. Ya kita tunggu aja kebaikan dari BTCS Mining pada saat nanti sebelum KYC kita diberikan kesempatan untuk mengganti nomor ID asal-asalan tersebut ya. Misalnya itu bukan KTP Anda, bukan paspor Anda, bukan nomor SIM Anda, bahkan bukan nomor handphone Anda ya. Nah, kalau pertanyaan yang saudara Andi Syah tempo hari itu di Facebook ini juga itu menanyakan yang nomor handphone ya. Kalau pakai nomor handphone gimana? Itu mudah-mudahan nanti juga ada edit data segala macamnya itu ya. Karena nomor handphone kan nomor handphone Anda asli ya. Terus berikutnya melakukan verifikasi wajah dengan mengikuti petunjuk layar. Autentikasi nama asli wajib dan tanpanya Anda tidak bisa memulai menambang. Ini saya sampaikan kepada calon pendaftar. Pastikan biar tidak ribet, ini Anda lakukan ya. Pastikan biar tidak ribet, ini Anda lakukan. Pakai data Anda yang asli, terus autentikasi wajah, terus habis itu bisa. Tapi kalau Anda mau coba-coba pakai KTP palsu, KTP-nya orang lain tapi wajah Anda, atau dibalik ya, KTP Anda tapi wajah orang lain, atau wajah saudara, atau segala macam, ya terserah. Nanti pada saatnya kalau nanti main ternyata ada verifikasi ulang, Anda yang bingung. Ya kalau Anda memang niatnya untuk mendapatkan BTC-nya aja ya terserah. Tapi kalau BTCS-nya ternyata melampaui dugaan Anda, banyak, referral Anda banyak, ya nggak tahu ya. Logikanya kalau Anda mendapatkan BTC banyak, otomatis Anda akan mendapatkan BTCS banyak. Ya, pegang ya kata kunci dari saya. Ya, pegang kata kunci dari saya. Kalau Anda mendapatkan BTC banyak, ya, otomatis Anda juga akan mendapatkan BTCS-nya banyak juga. Nggak mungkin BTCS-nya sedikit, nggak mungkin. Pasti banyak. Ya, lumayan lah. Nggak mungkin sama dengan yang tidak punya referral. Nggak mungkin. Ya. Kenapa kok gitu? Karena karena kalau Anda dapat BTC banyak ini kan dari dari referral Anda kan. Dari referral Anda dan dari giveaway. Nah, setiap referral Anda aktif untuk ngeklik juga, Anda dapat 20%-nya bro, BTCS-nya. BTCS-nya loh ya. Kalau level 2, Anda mendapat 10%-nya, bro. Otomatis BTCS Anda banyak. Secara logika gitu. Secara logika loh ya. Ya. Nah, kalau Anda awalnya niatnya ingin dapat BTC saja, memperbanyak, terus Anda secara nggak langsung Anda mendapat BTCS banyak, sekarang Anda bingung untuk memverifikasi data. Waktu itu sengaja ya mungkin ya. Pakai KTP teman, wajah-wajah teman atau wajah kita sendiri sehingga biar tidak terdeteksi, tidak disalahgunakan menurut rekan-rekan kayak gitu. Sekarang bingung ya. Kalau saya semua pendaftaran itu ada risikonya, bro. Ya, kita harus siap lah risikonya. Kalau data kita kasihkan ya harus siap ya. Saya pernah masuk perumahan teman saya di Surabaya. Serius ini ya.
Saya masuk perumahan tersebut, saya wajib naruh KTP loh. Di pos satpamnya itu wajib naruh KTP. Serius saya. Saya sampai mau balik gitu ya. Saya telepon teman saya nih. Ini beneran naruh KTP nih? Bener itu, bro. Oke. Karena waktu itu saya mau jenguk teman saya yang sakit. Saya taruhlah KTP itu. Ayo. Terus kalau kayak gitu gimana itu? Ayo. Ya. Karena mungkin standarnya di rumah perumahan tersebut, siapa yang keluar masuk kalau tamu wajib naruh KTP. Itu mungkin ya. Ya, kita sama-sama nggak tahu ya. Oke ya, kita ikuti aturan mainnya aja pada saat itu. Tapi resikonya, KTP saya bisa difotokopi, bro. Bisa difoto, bisa di-scan. Bisa kan? Tapi itu resikonya. Tapi karena saya butuh teman saya, butuh jenguk teman saya, karena teman saya waktu itu sakit, ya saya taruh, sudah. Ya, gitu ya. Jadi semua pasti ada resikonya. Oke ya, saya lanjut ya. Bagaimana cara memulai nambang BTCS Love? Klik pada simbol penambangan di bagian bawah untuk mulai menambang. Penambangan otomatis setelah mengeklik Start Mining, Anda bisa offline atau matikan data Anda. Tetapi Anda tetap memiliki saya. Ketika Anda kembali cukup klik terima BTCS dan koin tambang Anda akan didepositkan ke rekening Anda. Penambangan dimulai secara otomatis setiap 10 menit setelah blok diterima atau tidak. Setiap blok yang diterima adalah koin yang ditambang menerima BTCS. Anda akan disalahkan dalam warna oranye 10 menit jika blok diterima. Maksudnya gimana? Praktek aja langsung ya. Nanti saya tunjukkan prakteknya bagi rekan-rekan yang belum daftar. Kalau yang rekan-rekan sudah daftar ya hafal banget ini ya. Terus ini ya, penambangan Satoshi, Bitcoin, BTCS, fitur koin, total volume yang diterbitkan 2,1 miliar, rekomendasi kompensasi hash up, 1 line 20%, 2 line 10%, ini yang saya sebut referral 1 dan referral 2 ya, level 1, level 2 ya. Terus kondisi basic hash 100k disediakan gratis biaya, metode mining menerima koin yang ditambang 150 blok, 1 blok setiap 10 blok menit. 1 blok setiap 10 menit. Untuk klarifikasi tentang penambangan Satoshi BTC, BTCL, salam hormat ya. Logonya seperti ini. Ini promo aja sebenarnya ya. Itu promo tapi baru bro, 15 jam yang lalu. Dan ini kesempatan saya jawabkan kepada rekan-rekan yang lain. Nah ini seperti ini ya. Ini saya sudah mendapatkan 112 blok ya. Ini akan menjadi gini. Nanti kalau ini sudah 150 blok di sini akan ada tanda seperti merah gitu ya. Nah ini kalau kita mendapatkan kiriman bloknya. Ini per blok kan per 10 menit kan dapat 1 blok. Ah ini ada kayak gini ketentuannya ini. Nah ini ya. Ini banyak ini. Loh banyak kalau kita klik banyak ini ya. Nah 100 berapa ini ya? Ini tadi berapa ini? 112 ya, sesuai ini ya. Nah, ini jangan sampai 150 blok. Kalau sudah 150 blok, kalau sudah sampai 150 blok akan kena suspend ya. Oke ya, kita langsung klik aja di sini. Di sini saya sudah mendapatkan 1660. Mantap ya. Iya. Mantap ini. 1660 loh ini ya. BTCS. Oke, kita klik yang di sini lagi. Ini nanti akan bertambah berapa? Di sini kan sudah ada 112 ya. Daripada nanti 150 kena suspend, kita klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1. Mantap. 1671. Artinya 1671 BTCS. Ini jos gandos. Pokoknya jos tenan ya. Ya mudah-mudahan kita berharap ya, berdoa bersama Oke ya, kita semua berharap ya para pengguna aplikasi BTCS Mining ini, ayo kita doakan mudah-mudahan BTCS Mining ini proyeknya sukses. Tinggal menghitung hari loh bro, jadwal mainnetnya tinggal menghitung hari ya. Kalau proyek ini sukses, kita akan menikmati kesuksesan itu bersama-sama sesuai proses masing-masing. Walaupun nanti sekali lagi ya, Anda jangan punya jangan punya bayangan dulu nanti setelah mainnet ini langsung bisa dicairkan semua. Ini belum tentu. Mungkin nanti setelah mainnet teknisnya ada staking, mungkin loh ya, ada lockup atau apa. Kalau nggak gitu ya dicairkan semua ya dom ya. Ya kayak gitu nanti ya, nggak ada harganya, nanti nggak ada nilainya. Ini kan nanti harus ada yang segala macamnya. Pokoknya ya sama lah kayak kripto yang lainnya ya, untuk mengamankan nilai dari token bahasanya atau koin ya, nanti daripada salah. Makanya saya sebutkan dua-duanya yang kita tambang ya. Bagi Anda yang belum daftar,
Kalau Anda pingin daftar, tapi ada KYC-nya ya. Kalau Anda nggak takut untuk disalahgunakan dan segala macamnya, katanya begitu ya. Kalau Anda yakin pokoknya, Anda yakin KYC, silakan daftar. Kalau Anda belum dapat pengundang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.